5 kegiatan yang dapat mengasah otak. Alat berpikir bagi manusia disebut otak. Tentunya yang namanya alat akan cepat rusak bila tidak dirawat dengan baik. Perawatan otak dapat dilakukan dengan cara diasah, misalnya dengan kegiatan yang bermanfaat. Namun, sebelum membahas lebih lanjut lagi mengenai kegiatan yang dapat mengasah otak, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. 1. Menulis. Menulis dikatakan sebagai kegiatan kreatif, misalnya saat menulis puisi dan novel. Saat menulisnya, si penulis akan berandai-andai, kadang juga mencoba memikirkan hal di luar nalar atau disebut dengan imajinatif. Pada kegiatan ini, tanpa kita sadari, otak sedang diasah loh, terutama otak bagian kanan. Otak bagian kanan merupakan otak yang paling baik untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat imajinatif, kreatif, dan ekspresif. Anda juga dapat menulis berupa bentuk yang lain, misalnya non-sastra. Salah satu bentuk tulisan non-sastra adalah teks prosedur. Teks prosedur merupakan tulisan yang isinya tentang cara memainkan atau membuat sesuatu. Dalam kegiatan menulis, segala pengetahuan yang kita miliki dapat dituangkan. Tidak hanya menguntungkan diri, kegiatan ini juga dapat menguntungkan banyak orang. Layak dicoba, bukan? Dua, membaca. Kegiatan membaca ternyata dapat melenturkan otot otak. Dan saat lentur tentunya itu bagus, pengetahuan akan mudah diserap. Barangkali Anda juga pernah merasakan susahnya menyerap pengetahuan saat proses pembelajaran misalnya, lalu kita dihadapkan dengan pengajar yang suka marah-marah. Otot otak akan tegang, kita akan jenuh. Apa yang terjadi? Tak ada pengetahuan yang terserap. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Carmis pada tahun 2001, kegiatan membaca dapat mencegah kepikunan dini. Jika dilihat dari gejala kepikunan, secara garis besar disebabkan oleh adanya sel-sel otak yang mengalami penurunan fungsi. Penurunan fungsi sendiri ada yang terjadi karena penyakit, ada juga yang terjadi karena jarang diasah sehingga stimulasi atau rangsangan untuk sel otak tidak ada. Dan kegiatan membaca dapat memberikan stimulasi sehingga sel otak terus bekerja meski katakanlah sudah lanjut usia. 3. Melukis. Melukis merupakan proses membuat gambar yang dapat dilakukan dengan pensil, pulpen, kuas, atau yang lainnya, baik diberi warna ataupun tidak. Pada prosesnya, imajinasi dan kreativitas diuji cobakan, mulai dari bentuk gambar yang diinginkan serta percampuran warna. Melukis juga dapat menenangkan jiwa, katakanlah sebagai terapi psikis, dan dapat meningkatkan kemampuan mengingat serta mengobservasi. Di sisi lain, mata akan terlatih untuk menyelesaikan konsentrasi otak yang sedang berimajinasi. 4. Berdiskusi. Berdiskusi disebut sebagai kegiatan yang cukup populer. Dimanapun berada, kita pasti menemukan kegiatan tersebut. Diskusi akan sangat menyenangkan bila kita memiliki kemampuan serta pengetahuan. Selain itu, menurut sebuah studi pada tahun 2006 yang dilakukan Dr. David Bennett dari Rush University Medical Center, berdiskusi akan memfasilitasi supaya banyak relasi atau jaringan. Bila sudah seperti itu, dikatakan dapat melindungi kita dari gejala penyakit Alzheimer. Alzheimer merupakan penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, penurunan kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Selain itu, berdiskusi dapat menciptakan ide-ide baru yang sebelumnya bahkan tidak terpikirkan. Hal itu dikarenakan saat berdiskusi, otak akan langsung merespon setiap perkataan yang didengar. Lalu, bila kita berkonsentrasi secara maksimal, maka solusi serta ide yang sedang didiskusikan akan tercipta. Silakan pilih topik yang menyenangkan untuk didiskusikan. 5. Membuat kerajinan. Siapa yang tidak mengetahui kerajinan? Bagi orang yang sudah dapat mengingat, tentunya tahu apa itu kerajinan. Banyak masyarakat Indonesia yang sangat ahli dalam membuat kerajinan. Tahukah Anda bahwa kegiatan ini dapat melatih motorik halus maupun motorik kasar? Dari perpaduan kedua motorik tersebut, maka terciptalah kata inovasi. Benar, dari masa ke masa, kerajinan semakin banyak bentuknya. Mulai dari bambu, kayu, limbah kasar, lunak, dijadikan sebagai bahan utama. Dipoles oleh imajinasi dan kekreatifan, lalu menghasilkan mahakarya yang unik. Mahakarya tersebut pun berdampak positif bagi finansial atau penghasilan loh.